Salam Patriot, Suara Patriot bersama Canda Tua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, di panggung geopolitik tidak ada negara yang terlalu kecil untuk membuat sejarah. Kadang justru negara yang dianggap lemah, yang sejak lama berada dalam bayang-bayang kekuatan besar, yang akhirnya memberi sinyal paling keras. Cukup sudah! Dan tahun ini panggung itu bernama Kamboja. Kedaulatan bukan barang dagangan. Kedaulatan adalah hak setiap bangsa. Tidak bisa dibeli, tidak bisa disewa, tidak bisa disandera oleh investasi, utang, atau janji-janji indah. Namun selama hampir 38 tahun, Kamboja seperti ditulis dalam skenario Beijing. Suara mereka di ASEAN cenderung membela China. Proyek infrastruktur dibiayai oleh utang China. Pelabuhan, bandara, dan pangkalan militer dipoles oleh dana Beijing. Dan Sihanoukville berubah menjadi kota satelit, penuh kasino, scam center, dan mafia lintas negara. Seolah-olah negara itu telah menjadi halaman belakang PKC. Tetapi sejarah selalu punya babak baru. Dan Kamboja memilih membuka lembaran baru itu. Ketika Hun Manet menggantikan ayahnya, banyak yang mengira Kamboja tetap akan menjadi boneka diplomatik Beijing. Tapi dunia dikejutkan oleh sebuah langkah besar. Kamboja memutar haluan, bukan 10 derajat, bukan 20 derajat, tapi hampir 180 derajat. Apa buktinya? Amerika resmi mencabut embargo senjata terhadap Kamboja setelah 38 tahun. Perwira Kamboja kini mendapat akses pelatihan militer di West Point dan US Air Force Academy, sesuatu yang dulu mustahil. Pangkalan RIM yang pernah dicurigai disewa PKC diam-diam kini juga membuka akses untuk kapal perang Amerika. Di KTT APEC 2025, Kamboja tidak lagi membela klaim China di Laut China Selatan. Hun Manet melakukan kunjungan diplomatik ke Washington, Tokyo, dan Canberra, rute yang dulu dianggap dosa besar oleh rezim lamanya. Lebih mengejutkan lagi, survei publik menunjukkan dukungan rakyat muda Kamboja terhadap China jatuh dari 68% 2022 menjadi hanya 42% di tahun 2025. Ini bukan angin, ini badai perubahan. Dari negara penurut menjadi negara yang berani berkata tidak. Selama bertahun-tahun, proyek Belt and Road Initiative (BRI) mendominasi ekonomi Kamboja. Tapi apa hasilnya? Desa-desa tergusur, hutan lindung ditebang untuk runway pesawat, nelayan kehilangan laut mereka, scam center merajalela, utang menumpuk tanpa manfaat nyata. Sihanoukville yang dijanjikan sebagai Macau baru Asia Tenggara malah berubah menjadi pusat perdagangan manusia dan kejahatan online yang dikuasai sindikat China. Inilah bedanya investasi yang sehat dengan investasi yang mengikat leher. Yang satu membangun ekonomi, yang satu menggerogoti kedaulatan. Kamboja akhirnya sadar, jika ekonomi kami hanya bergantung pada China, kami sedang menggali kuburan negara kami sendiri. Maka lahirlah keputusan bersejarah. Kamboja menghentikan pinjaman baru dari China mulai dari tahun 2025. Mengapa Beijing panik? Keputusan Kamboja bukan sekedar diplomasi. Ini adalah tamparan keras terhadap PKC. Karena Rim Naval Base adalah kunci strategi China untuk mengawasi Selat Malaka dan Samudra Hindia. Kamboja selama ini adalah veto China di ASEAN, khususnya isu Laut China Selatan. Negara itu adalah contoh kisah sukses dominasi PKC. Ketika negara paling setia tiba-tiba berpindah haluan, pesannya jelas. Pengaruh PKC tidak lagi menakutkan. Uang PKC tidak lagi memikat. Dan dunia mulai berani menolak PKC. Ini bukan hanya krisis diplomatik. Ini adalah keretakan ideologis. Indonesia harus belajar dari Kamboja. Indonesia adalah negara besar. Tapi sejarah menunjukkan bahwa ancaman terhadap kedaulatan tidak selalu datang dengan tank dan kapal perang. Kadang ia datang dalam bentuk proyek infrastruktur, kerjasama digital, utang yang indah di permukaan, dan perusahaan-perusahaan yang membawa teknologi
tetapi menyimpan pintu belakang. Kamboja adalah cermin. Negara kecil pun bisa memilih martabat daripada ketergantungan. Dan Indonesia adalah bangsa besar. Dan sejarah perjuangan tidak boleh tertipu oleh janji-janji investasi yang merusak kedaulatan. Dengarkanlah para pemimpin bangsa. Ini kesempatan untuk berbalik arah. Berhentilah percaya dengan PKJ. Perubahan Kamboja memberi pesan pada dunia. Kedaulatan itu mahal, tapi jauh lebih berharga daripada utang yang mengikat. Jika negara kecil berani berdiri dengan tegak, bagaimana mungkin bangsa seperti Indonesia tidak menjaga dirinya? Yuk, like, komen, dan share narasi ini agar semakin banyak rakyat Indonesia memahami bagaimana kedaulatan bisa hilang hanya karena kita lengah. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.